banyak orang yang menganggap hadro itu sebagai suatu pekerjaan. Tapi balik lagi dengan niatnya, dengan tulusnya, dia itu hadro itu untuk siapa gitu kan. Kita melihat saja bahwasannya ini yang udah paham ya, maksudnya paham Anis. Seringan nih kita ajak main, dia itu pasti ngarepnya adalah uang. Nah di situ tuh makanya kalau banyak yang cerita pengalaman nih Bang Anis ya sedikit gitu ya. Dulu emang dari kecil itu, bukan dari kecil sih ya, udah sudah dewasa gitu, masih kelas 4 dulu emang kita seneng gitu seneng ngeliat apa kok rame-rame ada orang main gendang-gendangan. Dulu kan sering banyak marawis dulu ya kan, marawis tuh paling banyak di zaman SD ya kan. Nah di situ kita mulai tuh belajar dulu dari marawis ya kan, biar kita tahu dulu itu marawis apa, gendangnya kayak gimana pelan. Nah semenjak itu kita udah mulai masuk jenjang tinggi misalkan SMP. Nah itu kita udah mulai tuh kok nih ada main alat keren bener gitu, timpring tuh orang bilangnya. Nah nyata kita lihat lagi tuh hadro namanya. Nah ternyata saya juga bingung ya. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh ya kan. Tapi kita ngambil tengah-tengahnya saja gitu. Kita lihat dulu kita itu main hadro itu niatnya untuk siapa gitu. Bahkan ada juga yang dikoplo-koploin, nggak apa-apa dikoploin, tapi kita niat dulu itu hadro itu dengan apa, dengan tulus untuk dengan baginda Nabi Muhammad SAW ya kan. Jangan apa, jangan oh enak deh koplo joget-jogetnya. Banyak tuh orang kayak gitu tuh, dangdutan nggak boleh itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alofia, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tentang hadroh. Nah, perlu kita ketahui nih, hadroh yaitu seni musik Islami yang memiliki peran penting dalam tradisi spiritual masyarakat Muslim, terutama di lingkungan majelis. Sebagai fungsinya, hadroh sebagai pengiring lantunan sholawat yang menciptakan harmoni yang mendukung ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam praktiknya, hadroh dikenal melalui tabuhan rebana dan alat perkusi tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Terus kehadiran hadroh di majelis-majelis sholawat tidak hanya sebagai unsur seni, tetapi juga menjadi sarana untuk menghidupkan suasana spiritual, mengajak jamaah untuk lebih menghayati makna dari lantunan sholawat. Nah, alhamdulillah kita bersama orang yang sangat berpengalaman dalam dunia hadroh. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam Bang Anis. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Anis. Bang Anis sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Kita lagi sibuk banget nih Bang. Masya Allah disibukin deh Bang Anis. Nah Bang, mungkin langsung kita ulik aja nih Bang tentang hadroh. Oh ya boleh. Menurut Bang Farhan nih, banyak orang yang nggak kenal nih sama hadroh, dan juga banyak yang salah paham tentang hadroh. Nah, menurut Bang Farhan, bisa kasih tahu ke kita, ke sahabat Diksi Alofia, momen apa aja hadroh itu digunakan? Oke. Sebelumnya terima kasih Bang Anis udah diberi kesempatan di dalam Diksi Alofia ini. Tentang pertanyaan itu apa sih, kita biasanya kan orang nggak tahu itu tentang hadroh. Iya benar. Bahwasannya kan di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah itu datang ketika pengen hijrah. Nah itu disambut dengan ketimpring, dulu disebutnya ketimpring Bang Anis. Ya anak-anak kecil tuh yang main, bocil-bocil ya. Nah itu makanya banyak yang bilang hadroh itu bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi kan dulu di zaman Rasulullah bahwasannya anak-anak kecil tuh mengiringi hadroh dengan menyebut dengan bacaan Thala al-Badru alaina. Nah, biasanya untuk hadroh ini kita sering digunakan dalam momen apa aja tadi kan? Iya, Bang. Kita digunakan dalam momen seperti haul atau biasanya di majlis-majlis ta'lim gitu kita memakai hadroh. Karena kan katanya orang bilang banyak nih dari teman-teman juga bilang kalau misalkan acara-acara kalau nggak ada hadroh tuh nggak asik gitu, nggak rame gitu ya. Iya benar Bang. Ya kan, itu sih banyak. Terus banyak juga acara-acara yang dipakai kayak misalkan ngarak pengantin atau kita main di acara walimatur als atau walimatur safar, itu biasanya itu kita pakai.
dan juga sering juga digunakan di saat kita pengen menghibur pengantin misalnya itu, misalkan main habis jam 9 pagi main nih kita ngarak ya kan, ntar bahkan ada juga dari Sohibul Bait itu minta sampai sore itu. Iya, juga tuh, Bang. Masya Allah itu Masya Allah pokoknya baik banget. Nah, oke. Nah, Bang, dalam nilai spiritual nih yang terkandung dalam hadroh tuh gimana, Bang? Banyak nih para pemain hadroh yang mainnya bukan buat nabi, Bang, tapi malah buat duit. Oh, Masya Allah. Kita ngambil intinya aja, banyak orang yang menganggap hadroh itu sebagai suatu pekerjaan. Tapi balik lagi dengan niatnya, dengan tulusnya, dia itu hadroh itu untuk siapa gitu kan. Kita melihat saja bahwasannya ini yang udah paham ya, maksudnya paham Anis. Seringan nih kita ajak main, dia itu pasti ngarepnya adalah uang. Nah di situ tuh makanya banyak yang sering kejadian seperti itu. Kalau misalkan orang yang sudah mengerti tanpa dibalas dengan 1% pun gitu ya, itu dia udah paham. Tapi kalau misalkan dia mencari itu atau buat sampingan, banyak seperti itu. Iya, Bang. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang, yang aneh tahu abang ngajar hadroh nih, Bang. Wah, bener, alhamdulillah ya ngajar bener. Nah, kira-kira abang nih sebelum ngajar kan udah kenal hadroh nih. Kenalnya itu dari kapan, Bang? Terus belajarnya di mana? Oh, dulu kalau untuk cerita pengalaman nih Bang Anis ya, sedikit gitu ya. Dulu emang dari kecil itu, bukan dari kecil Mas ya, udah sudah dewasa gitu. Masih kelas 4 dulu emang kita seneng gitu seneng ngeliat kok rame-rame ada orang main gendang-gendangan. Dulu kan sering banyak marawis dulu. Ya kan, marawis itu paling banyak di zaman SD. Ya kan. Nah, di situ kita mulai itu belajar dulu dari marawis ya kan. Biar kita tahu dulu itu marawis apa, gendangnya kayak gimana pelan. Nah, semenjak itu kita udah mulai masuk jenjang tinggi, misalkan SMP. Nah, itu kita udah mulai tuh, kok nih ada main alat keren bener gitu. Timpring dulu orang bilangnya. Nah, nyata kita lihat lagi tuh hadroh namanya. Nah, ternyata hadroh itu dilihat enak juga gitu kan. Sempet kita dulu pergi hadir. Saya nih datang ke majlis-majlis gitu ya, maksudnya melihat itu karena bukan melihat mohon maaf gitu, bukan melihat ceramahnya, tapi itu kita melihat tuh hadrohnya gitu, kita contek. Nah, makanya tuh saya sempat punya guru hadroh gitu. Dari guru hadroh, beliau bilang kalau ke majlis tuh kalau pulang, kalau bisa pulang itu bawa ilmunya hadroh gitu. Meskipun kita enggak mengerti itu apa, tapi kita harus bisa minimal videoin. Kadang kita suka datang misalkan acara abis isya nih, mulai jam 8, ntar isya itu jam 6 kita udah berangkat tuh sampai tujuan gitu. Karena pengen duduk depan. Nah, itu pengen lihat kita gimana sih cara mainnya gitu kan. Kita contek lah bulannya tuh. Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan ngajar hadroh nih, Bang. Ngajarnya di mana itu, Bang? Aduh, kalau untuk saat ini sih masih sekitaran aja ngajar hadroh. Ngajar di kalangan muda ya, Bang? Alhamdulillah kalangan muda, bahkan juga sampai ibu-ibu diajarin juga nih Bu. Oh ya, masalah ini ibu-ibu lagi ramai nih. Perabotan pada pecah katanya. Gara-gara main hadroh katanya. Iya. Nah, tadi kan anak muda yang main hadroh ya, Bang? Terus gimana sih minatnya anak muda terhadap hadroh? Anak muda itu dia itu senang banget main hadroh. Bahkan biasanya tuh anak yang usia-usia masih kecil, SD ya kan, umur SD itu udah mulai pengen tahu gitu, pengen bisa belajar hadroh. Bahwasannya kan masih kecil ya, kan hadroh itu alatnya berat ya Bang Anis ya. Jadi agak sempat takutnya ntar dimakhlukin jatuh gitu. Nah, makanya banyak kejadian seperti itu. Nah, itu kita lihat juga di usia masih bocah itu kita tekunin juga tuh. Kalau emang dia pengen niat belajar hadroh, kita ajarin. Alhamdulillah Bang Paran ada salah satu di sekolahan nih. Dia punya tim hadroh, dia itu getol. Tadinya awalnya main marawis. Katanya pengen, Bang, bisa nggak kita bikin tim hadroh gitu katanya. Oh boleh misalnya katanya. Terus Bang Paran bilang, kalau misalkan hadroh bisa konsisten nggak? Nah, alhamdulillah sampai saat ini anak-anak tuh udah bisa. Sampai mungkin 3 orang atau 4 orang itu udah punya pengalaman katanya. Di rumah itu udah pernah main hadroh.
ya kan. Nah di situ kita udah mulai itu gampang ke di sekolah misalkan ada acara-acara maulid atau Isra Mi'raj, nah itu kita udah mulai apa latihan lagi dikit-dikit apa kita kembangin dah tuh, katanya dia punya bakat, alhamdulillah kita coba bisa juga alhamdulillah, dan bahkan sampai Bang Paran juga bantu gitu bawain alat ya kan, kalau misalkan dia niat untuk beneran main hadroh atau pengen ikut latihan hadroh, Bang Paran bawain, alhamdulillah sampai sekarang sih itu masih bisa Bang Paran bawain hadroh ya, dan sampai saat ini sih masih pengen terus dia lanjut. Nah itu sih yang Bang Paran alami dari muda. Semoga istiqomah ya Bang. Amin, insya Allah itu masih istiqomah. Selanjutnya nih Bang, udah banyak nih hadroh yang dikoploin. Oh. Pernah denger Bang? Pernah. Aduh. Nah, bukan dapat penghayatan, tapi malah pada joget nih Bang. Waduh. Gimana itu Bang pendapat? Masya Allah, ini nih yang bikin saya juga bingung ya. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh ya kan. Tapi kita ngambil tengah-tengahnya saja gitu. Kita lihat dulu, kita itu main hadroh itu niatnya untuk siapa gitu. Bahkan ada juga yang dikoplo-koploin, nggak apa-apa dikoploin, tapi kita niat dulu itu hadroh itu dengan apa? Dengan tulus dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan. Jangan enak nih koplo joget-jogetnya. Banyak tuh orang kayak gitu tuh, dangdutan, nggak boleh itu kayak gitu. Dan bahkan juga sampai sekarang kan udah alatnya kan udah manual. Nah banyak tuh ya kan yang sering dilakukan seperti itu, dikolaborasiin nggak apa. Tapi kan dengan itu sih kita kembali lagi dengan niat kita untuk apa, kita untuk bermain hadroh ini. Jangan diniatin untuk kayak tadi itu joget-joget, enggak, jangan gitu. Kan banyak juga tuh yang daerah-daerah ya, daerah itu banyak seperti itu. Tapi alhamdulillah sih yang dari Bang Paran ngalamin tempat ini di Jakarta ini alhamdulillah jarang gitu yang seperti itu ya. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah dah. Nah, Abang kan di tim hadroh nih mainnya apa nih Bang? Apa vokal, apa main hadroh, apa bass atau segi? Cakep. Dulu zaman Bang Paran masih kecil itu Bang Paran dulu mainnya bass. Oh bass. Nah, sempat dulu main bass. Kayak ngeliatnya enak buat gede. Dulu bassnya gua sampai bass kecil sampai gede itu dulu ada di tim hadroh di daerah Tanah Kusir. Itu emang Masya Allah bassnya gede-gede banget itu. Nah, itu kita juga orang sama bass juga gedean bassnya kan. Masih Bener, kecil Bang. ya kan. Nah, itu juga Bang Paran juga ngeliatnya itu kok enak main bass. Akhirnya dulu di zamannya masih kecil sempet main bass pelan-pelan, udah sempat SMP kalau nggak salah. Nah itu Bang Paran langsung tiba-tiba mau main hadroh nih. Kita mau ngelatih main hadroh, kok enak juga main hadroh, udahlah main bass bosan maksudnya, biar ke hadroh dulu. Sempat hadroh. Nah sempat hadroh juga Bang Paran kok enak ya dilihat dari vokal ya kan. Ya udah tuh, tapi Bang Paran niat lagi ya kan, bantu vokal dulu di backing. Backing. Nah di backing ya suara kecil dulu. Bang Paran dulu sempat suara kecil, yang suara yang kick yang gitu tuh ya. Sering saya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kita melakukan gitu pengen gitu, bahwasannya dulu dari bass pengen pindah ke hadroh ya kan, terus tiba-tiba ke vokal gitu, kita juga nggak tahu. Sempet kan dulu MTS ya, pas udah lulus dari MTS kelas 3, Bang Paran sempat terbang dulu gitu untuk menuntut ilmu di pondok kan di At-Taqwa. Nah di At-Taqwa itu juga kita lihat gitu, kok hadrohnya keren-keren, sering ikut lomba. Nah kita contek juga nih, ya kan. Emang prinsip saya itu sih kalau main hadroh nyontek dulu gitu, biar tahu dulu gimana sih caranya gitu kan. Nah itu dapat pukulannya tuh, kita tanemin. Setelah liburan kita buang tuh yang tadi ya kan, yang tadi dapat kita contek, kita liatin, kita ajarin ke teman-teman kita. Alhamdulillah sedikit udah berjalan terus dah hadrohnya sampai saat ini. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Ini Abang main hadroh udah berapa tahun nih Bang? Dari berapa tahun? Ada 15 tahun kali. 15 tahun? Lebih kali. Nah selama 15 tahun nih Bang, ada gak sih qasidah yang paling Abang favorit gitu? Oh, qasidah yang paling favoritin sih insya Allah sih zaman dulu sih kita ngambil, namanya masih bocah ya. Iya. Ibu-ibu juga pasti pada senang banget gitu. Itu qasidah yang kita senangin tuh sholat badar. Sholat badar, karena itu kan tentang di bulan Ramadan juga kan, di tengah-tengah Halul Badar. Bahkan sampai saat ini alhamdulillah dapat juga qasidah yang nyentuh hati gitu kan, kayak misalkan ya Sayyidi atau bahkan sampai Assalamualaikum. Nah itu sih yang kita tanamin sampai sekarang ini. Nah sebagai penutup nih Bang,
Mungkin ada kesan pesan nih selama Bang Farhan main hadro gitu. Oh, salah. Pesannya untuk kita semua, bahkan juga untuk personil tim hadro, kita itu main hadro itu kita kembali lagi dengan niat, karena segala sesuatu itu dengan niat, ya kan. Kita jangan awal-awal doang main hadro, ya kan, datang ke sono gotong-gotong, ya kan. Benar. Bahkan nih sampai nih cerita lucu juga nih Bang Anis. Itu Bang. Ada orang kan misalkan bawa-bawa bas, ya kan. Bahkan sampai pernah nih Bang Farhan ngalamin itu, dia lagi acara basnya ketinggalan di rumah. Sampai orang bilang tuh basnya ketinggalan, ditelepon lagi, pernah gitu kejadian basnya ketinggalan. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau ngangkutin. Ini sering kejadian, dia beli, ya kan, alat-alat besar, pakai bas. Dulu Bang Farhan beli bas tuh sempat itu, sampai emang awal-awal doang semangat, ya kan. Itu sempat sampai sekarang nggak kepake itu bas. Sempat Bang Farhan jual lagi basnya untuk bikin yang kecil-kecil ya dah, bergampang dibawa gitu. Itu yang yang paling konyol banget itu, seperti itu dah. Pokoknya tetap semangat buat tim hadro juga dimanapun berada. Mobil khusus juga buat tim hadro Alovia, semangat terus kegiatannya di majlis-majlis, karena kan kalau bukan kita siapa lagi. Ada pepatah yang bilang Sunan Kalijaga itu berdakwah dengan wayangnya, ya kan. Nah, kalau kita nggak bisa berdakwah dengan ucapan apapun, cukup kita berdakwah dengan hadro aja. Masya Allah. Mungkin itu sih yang kita ambil dari kutipan Sunan Kalijaga. Masya Allah. Masya Allah banget ini Bang Farhan ini. Alhamdulillah sahabat Diksi Alovia, semoga apa yang diceritakan oleh Bang Farhan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya juga para pemain hadro di luar sana. Masya Allah. Semoga pada istiqomah ya. Amin. Buat Nabi, bukan buat duit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.